Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Anggraini. Saya dari kelas 10 Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang reproduksi Ascomycota dan Basidiomycota. Yang pertama, Ascomycota. Ascomycota adalah kelompok jamur yang terbesar. Ada yang hidup saprofit dan ada juga yang parasit. Jamur kantung atau Ascomycota atau filum Ascomycota adalah kelompok jamur yang memiliki struktur seksual mikroskopis berbentuk kantung atau gelembung yang bernama ascus. A. Reproduksi aseksual pada Ascomycota uniseluler dengan membentuk tunas. Pembentukan tunas blastofora diawali dengan dinding sel menonjol keluar membentuk tunas kecil. Nukleus di dalam sel induk membelah dan salah satu nukleus bergerak ke dalam sel tunas. Sel induk untuk berbentuk individu baru, kadang tunas hanya melekat pada individu membentuk rantai hifa atau pseudohifa. B. Aseksual pada Ascomycota multiseluler dengan fragmentasi miselium dan membentuk kondia atau spora pada ujung konidifor. Yang selanjutnya, reproduksi seksual. 1. Pembentukan aspora di dalam ascus dari dua hifa berlainan jenis saling berdekatan. Salah satu hifa berbentuk alat kelamin jantan dan hifa lainnya membentuk alat kelamin betina. Setiap jenis kelamin punya inti haploid pada ascogonium tumbuh trikogin atau menghubungkan arcogonium dan antheridium. 2. Plasma pindah dari antheridium ke ascogonium. Kemudian kedua inti haploidnya menjadi berpasangan. Lalu ascogonium akan membentuk hifa. Kumpulan hifa ascogonium dikaryotik membentuk abscorp. Ujung hipada ascrocarp membentuk ascus dengan dua inti haploid yang berpasangan. Selanjutnya, kedua inti akan mengalami karyogami sehingga berbentuk diploid. Diploid mengalami meiosis membentuk 4 inti haploid, masing-masing membelah secara mitosis. Di dalam ascus terdapat 8 inti haploid. Kedelapan inti dikelilingi dinding sel membentuk akspora. Akspora masak akan pecah keluar jatuh. Di tempat yang cocok akan berkecambah, membentuk hifa haploid baru atau miselia. Yang kedua, Basidiomycota. Reproduksi secara seksual Basidiomycota. Yang pertama, perkawinan antara dua hifa berbeda jenis, hifa positif dan hifa negatif, atau hifa betina dan juga hifa jantan. Yang kedua, mula-mula ujung hifa bersinggungan akan terjadi plasmogami. Inti salah satu berpindah ke hifa lain sehingga terbentuk hifa haploid dikaryotik. Hifa-hifa ini membentuk miselenium yang dikaryotik. Yang ketiga, miselenium yang dikaryotik menjadi basidiospora. Selanjutnya, pada ujung hifa basidiocarp, kedua inti haploid membentuk basidium berinti diploid. Yang selanjutnya, inti diploid mengalami pembelahan meiosis, membentuk 4 inti haploid. Keempat inti haploid berkembang menjadi basidiospora. Apabila basidiospora jatuh di tempat yang cocok, akan berkecambah untuk menjadi hifa bersekat dengan inti haploid atau monokaryotik. Sekian dari saya yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.